ludahi. Wih, bubar FPI, bubar. Macam mana perasaan kau, Rizik? Ini yang bikin mereka benci sama Pak Jokowi ternyata ini kayaknya guys ya, kemungkinan gara-gara ini ya. Makanya mereka selalu menyerang Pak Jokowi. Kayaknya Faisal Assegaf juga keturunan dari sana kali guys. Makanya membenci Pak Jokowi. Secara kecil tahun 2019 GPI bubar hanya sekali ludah tentang kayu yang belum ngapung di foto-foto. Sakit di sini. Pakai nyanyi. Para pasukan wabah dan ternak wabah mulai terganggu ya dengan kehadiran Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing yang mengaku sebagai pengangguran sekarang sudah mulai sibuk takut-takutnya ya. Iya. Terakhir dia mempertemukan Mereka juga mulai menyerang KDM guys, karena KDM sekarang sudah mulai viral ya, kayaknya bakalan jadi calon presiden di tahun 2029. Makanya mulai dari sekarang mereka menyerang KDM biar junjungan mereka yang menang. Mereka mau orang keturunan mereka jadi presiden kayaknya ya. dulu pemerintahan itu Kemungkinan kayak gitu RI guys. 1, DKI 1, RI 1, DKI 1. Sekarang bergeser bos. RI 1 bahwa KDM yang paling viral, yang paling keren. Memang keren sih. Arti pasukan wabah. Saya pun kalau jadi orang Jawa Barat pasti akan mendukung KDM, pasti akan memilih KDM ketika nanti menjadi presiden, calon Jangan harap presiden. abang itu bisa duet dengan KDM. Hei, KDM ini di bawah Prabowo Subianto. Oh, Ya, ingat itu. apa ya? Habis Mulyono terbitlah Mulyadi. Mulai diserang Kang Deddy Mulyadi nih guys. Itulah para barisan sekitar atau para aplikasi yang tidak menginginkan Indonesia menjadi atau semakin Bentar. Jadi ya memang benar ya apa yang dikatakan oleh beliau-beliau ini, bahwa mereka kayaknya udah mulai ketakutan guys ya. Mereka mulai merencanakan untuk menyerang KDM. Jadi ya kita juga sudah melihat sendiri guys bagaimana kinerja KDM yang memang terobosan-terobosannya sangat baik ya untuk diterapkan di negara kita guys. Ya dari sini mereka mulai melakukan strategi-strategi untuk melancarkan serangan kepada Kang Deddy Mulyadi seperti mereka menyerang Pak Jokowi. Itu sudah pasti, udah strategi mereka, tipu muslihat mereka. Kita pun sudah memahami dari sekarang guys ya. Kita lihat saja nanti endingnya seperti apa, kalian bisa memahami sendiri ya. Lanjut guys. mereka ini sudah ketakutan. Dari sekarang mereka sudah mulai membuat framing negatif kepada Kang Yes. Deddy Mulyadi. Semua itu Betul. ada alasannya. Karena Kang Deddy Mulyadi Kuat banget ya. peluang besar Iya. menjadi Kuat banget peluangnya guys Kang Deddy Mulyadi di Capres nanti 2029. Gerakan Kang Deddy yang Karena beliau mirip-mirip Pak Jokowi guys ya, merakyat gitu loh. salah satu gerakan Kang Deddy Mulyadi adalah semenjak Kang Deddy Mulyadi memimpin Jawa Barat, Banyak terobosan baru. ekonomi di Jawa Barat meningkat sebesar 4,9% dan APBD surplus sebesar Lihat kan? 3,5. Ini buktinya guys. Saya pun kalau jadi orang Jawa Barat pasti akan memilih Kang Deddy Mulyadi. Kalau Kang Deddy ini akan menjadi pemimpin masa depan Indonesia. Dan banyak sekali rakyat yang membutuhkan Kang Deddy Mulyadi untuk Ya saya yakin Kang Deddy Mulyadi itu tidak akan berkhianat pada Pak Prabowo kan. makanya dari sekarang ini Bukan seperti itu ya. 2 triliun negatif kepada Kang Deddy Mulyadi atau lawan-lawan politiknya juga sudah mulai ketakutan dan juga membuat branding negatif kepada Kang Deddy Mulyadi. Kita dukung ya Kang Deddy Mulyadi untuk menjadi RI 1. Saya juga mendukung nih kayaknya. Kini berbagai pihak mulai mengepung kembali Bentar, dengan apa berbagai nih? stigma. Waduh, gubernur konten Mulyono jadi 2 gubernur pencitraan. Ini dia. Ini mulai serangan-serangan dari kubu sebelah guys. Pasti akan Tayangan lainnya yang sengaja dibuat, yang tujuannya untuk apa sih? Tujuannya satu, mereka itu ternyata sangat memperhatikan pada saya, sehingga apapun yang saya lakukan mereka komentari dan saya menyukainya. Dan ini dilakukan kebanyakan orang Indonesia. Jadi ya sama strategi mereka yang dilakukan kepada Pak Jokowi. Mereka pun mulai memberikan lancaran-lancaran serangan, mulai strateginya tuh sama. Kita bisa melihat sendiri guys ya. Memang orang-orang pembenci Pak Jokowi ini ya mereka mulai bersih tegang sama Kang Deddy. Jawa Barat, tapi orang luar Jawa Barat. Artinya kelihatannya banyak warga yang di luar Jawa Barat kesel sama saya. Karena kesel sama saya, akhirnya tiap hari merhatiin saya. Karena merhatiin saya, apapun dia buat dalam setiap hari. Dari mulai video-video saya zaman kapan itu dianggap video hari ini. Video saya yang lagi bikin adukan itu sekitar 6 tahun yang lalu dibuat seolah-olah saya gubernur hari ini kerjanya ngadu untuk bikin konten. Tapi bagi saya nggak ada masalah. Terima kasih ya telah berupaya
saya terus menggiring opini, mengarahkan publik. Ya begini Agar guys, saya dibenci oleh orang yang baik akan menanggapinya dengan sabar dan dengan kebaikan, bukan bisa dipatahkan oleh berbagai cara yang jahat ya. memisahkan antara saya dan warga saya untuk saling Betul. menyayangi. Banyak orang yang kisah cintanya justru menjadi kisah cinta dramatik karena terlalu banyak orang yang iri Betul. memisahkannya. Salam untuk para bajir dimanapun berada, tetap semangat. Sebanyak Buzzer-buzzer malah bikin panas nih. tentang saya agar bapak dan ibu Buzzer-buzzer semakin panas guys. Jadikan Deddy Mulyadi raja sekalian. Ya, presiden saja bekerja dengan DPR. Ya, ini gubernur nggak mau. Jadikan Deddy Mulyadi. Iya, karena raja DPR sekalian. tuh kita pun sebagai rakyat Dia bisa nggak percaya ya sama DPR. Saya lebih percaya sama Kang Deddy Mulyadi sih. Kalau kalian lebih percaya siapa guys? Pemimpin yang populis itu biasanya cenderung Nah kan Tempo juga udah mulai menyerang. Ya ini orang-orang ini aja, orang-orang yang kemarin menyerang Pak Jokowi dan Pak Prabowo. kan dengan masukan dunia itu tidak dalam yang panjangnya dan kita sudah pernah mengalaminya. Oke, jadi Tuh kan? Gue setuju banget kalau KDM ini the next Jokowi. Kenapa? Sama-sama hobi pencitraan, apa-apa divideoin dan sangat-sangat berlebihan, sama-sama masuk ke gorong-gorong, untuk sampah. Ya itulah KDM. Jadi kalau dibilang the next Jokowi, gue setuju dengan pencitraannya dan ngomong A tapi B dan begitu the next Jokowi. Tanda-tanda panik, tanda-tanda orang ketakutan. Ya kayak gini guys. Yang bikin sensasi. Mereka mulai takut guys. Dengan masalah bukan dari akar masalah, tetapi dari permukaan masalah. Siapapun yang menghalangi kita, ya siapapun yang membendung kemajuan kita, siapapun yang kita lawan. Dalam aksi yang lalu, saya dikeroyok preman. Kapolsek Kronjo bukannya melindungi saya, malah menarik saya keluar. Dan dia mengaku dipukul preman. Ya ini memang strategi mereka ya untuk mulai menyudutkan kepolisian guys. Jangan nanti kalau sudah dilaporkan ngomong Betul. kemudian membangun narasi-narasi ya yang mendiskreditkan Betul. polisi bahwa polisi tidak netral hari ini dan kemarin-kemarin narasi dibangun. Jangan begitu lagi, akan penyidik bekerja, kita mempunyai institusi sendiri, nggak usah bawa-bawa luar negeri kan begitu. Percaya kepada polisi kita, ini sudah menjadi sorotan publik. Percaya penyidik itu, Mabes Polri itu, Polda itu tidak akan melakukan Betul. Ya nggak gitu juga dong, karena memang Pak Jokowi orangnya sabar loh. Bukannya tidak menganggap mereka. kalau nanti mereka berani beres kita bisa satu prinsipnya kan aneh. Kalau beres kita tunjukkan hasilnya bukti, tapi barang yang juga berat tunjukkan kan maunya Bentar. Oke, mereka orang-orang yang membenci Pak Jokowi seperti Bang Rismon dan Bang Roy Suryo mulai memberikan narasi-narasi yang menyudutkan kepolisian. Bisa jadi ya ini cara mereka, ini strategi mereka untuk menggiring opini masyarakat agar membenci kepolisian sehingga mereka bisa lolos dari jeratan hukum dan mereka seakan-akan menjadi korban dan dikriminalisasi oleh kepolisian. Jadi ya ini memang cara-cara mereka untuk menarik simpati masyarakat ya agar masyarakat mendukung mereka dan masyarakat membenci kepolisian. Memang ya kelompok orang-orang pembenci Pak Jokowi ini selalu kita di situ ya kita boleh berkumpul sampai sekitar satu sekitar berapa itu ya atau proporsional terhadap apa Bang Rismon. maka berarti teman-teman DPR yang juga bahkan buat sendiri itu telah Kok jadi satu angkatan Pak Jokowi dibilang hoax gitu? Itu sudah mulai nggak waras ya. satu utama mana ada yang menipu di sini ada yang menipu Ada yang menipu. Bisa nggak percaya tuh apa dasarnya ya, karena kan ini apalagi kalau kami teman kuliah kan ya memang ada saksi Saksi sejarah hidup bahwa ya. kami memang teman dan tahu persis ya dulu mulai masuk sampai 2010. Tapi ya saya sih sangat percaya
Tapi ya percuma, kalau orang sudah membenci itu ya nggak bakalan percaya guys. Pasti mereka akan dibilang pembohong, settingan. Sambutan itu membuat narasi yang sifatnya bertanya. Narasi tambahan. Ya, berupa keterangan-keterangan yang menyebutkan bahwa ijazah Bapak Jokowi dari SMP dan SMA itu palsu. Yang berikan keterangan-keterangan tahunnya, tahun kelulusan dan tahun beradanya sekolah tersebut. Nah, setelah dilakukan klarifikasi dan konfirmasi oleh kepala sekolah SMP maupun SMA yang ada di situ, bahwa ijazah semua itu asli. Oleh karena yang bersangkutan setelah dilakukan tersangka saat ini masih proses pemeriksaan. Mukidi adalah maut katanya. Para pimpinan Rahma Sarita, wanita Yaman, hina Jokowi. dengan ancaman penjara, mereka takut dan rela jadi batu. Mukidi adalah maut yang menginginkan kekuasaan absolut bagi anak, cucu, mantu. Mukidi adalah maut. Gak tahu kenapa ya orang Yaman ini selalu menyerang Pak Jokowi ya. Habib Rizik juga selalu menyerang Pak Jokowi guys. Sebenarnya apa alasannya? Ada masalah apa mereka ini? Keadilan salah itu adalah Sebegitunya membenci Pak Jokowi ya. adalah maut. Negara pun dibuat bangkrut. Tapi anehnya masih banyak yang mau. Aneh lagi kalau banyak yang mengikuti Anda. Lebih aneh. Adalah maut. Sadarlah kamu. Ayo kita rebut. KMDN keturunan imigran dari Yaman Habib perempuan yang saya dipanggil Sarifan ente mengurus kehidupan ente keluarga ente dari Bacok anak saya keturunan dari Yaman ini tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak tua, tidak muda, tidak yang kasar, tidak yang halus, mulutnya busuk. Bentar. Jadi ya saya pun tidak tahu ya kenapa orang Yaman dari dulu memang tidak sejalan dengan Pak Jokowi ya. Mereka selalu menyerang Pak Jokowi. Ada Habib Rizik yang juga sering ya menyerang Pak Jokowi, dan juga ya menyerang Pak KDM juga. Deddy Mulyadi juga diserang sama mereka. Jadi sebenarnya apa guys yang melatar belakangi kebencian mereka sehingga terus menerus menyerang dari tahun ke tahun, nggak pernah berhenti. Orang-orang dari Yaman ini selalu menyerang Pak Jokowi. Ya. Ya. Tidak seperti itu. Bagi Anda, ya apa? Balasanmu apa? Bukannya ikut melawan kita. Semua dibinakan. Kalau kita makan. Ya. Negeri para bajingan. Inilah cerita tentang negeri para bajingan. Kebijakan dan proyek pembangunan hanya untuk cucu-cucu. Pendidikan, kesehatan akan Kemarin juga kalau nggak salah bikin puisi Pak Jokowi disamakan dengan anjing burap ya. Ya sih. tergantung masa. Pokoknya semua tergantung kepentingan. Jangan tanyakan soal keadilan. Inilah negeri para bajingan. Pejabat yang ada sepertinya sudah mulai transaksi janggal ratusan ribu. Jadi kayak realitanya justru orang dari bukan asli negara kita ya malah membuat gaduh gitu loh, malah menyerang pemimpin kita yang orang asli Indonesia gitu. Masa kita lebih percaya dengan orang dari luar guys daripada orang asli Indonesia? Antar kelompok dibentur-benturkan dan jangan coba-coba mengkritik atau meneriakkan kebenaran dengan kamu menganggap sebagai Aduh. buzzer pun dikerahkan dan terlama kau juga akan jadi Puisi ini berjudulkan Gak kebalik ya. Kisah Imigran Bajingan. Dibalas guys sama bapak ini guys. Inilah cerita tentang imigran bajingan. Seru. Meninggalkan nasab ilegal hanya untuk mencari cuan. Karomah, syafaat, dalil-dalil palsu, bahkan kamu surga jadi barang dagangan. Politik identitas ya. Nasab bisa dapat potongan, harga tergantung orderan, status keturunan tergantung pesanan. Pokoknya semua
Bajing. si pengorek bahkan melanggar sumpah lawan. Banyak yang gila atau bukan ingatan dengan si bajingan. Banyak yang berlaku sebagai Tuhan. Inilah kisah kemungkinan bajingan yang modalnya hanyalah Bentar. Jadi ya memang guys ya, memang sekarang realitanya orang yang dari luar negeri kemudian atau imigran ya datang ke Indonesia justru disembah-sembah guys, dipuja-puja, bahkan mereka seakan-akan menjadi tuan. Inilah kenapa budaya kita salah ya, yang menyatakan bahwa tamu adalah raja. Ini salah guys ya, ini beneran terjadi, tamu menjadi raja di negara kita sedangkan kita malah menjadi babu ya guys. Jadi sebenarnya kita pun tidak mempermasalahkan ya ketika para imigran ini tinggal di Indonesia berbaur dengan negara kita, kita pun sebagai orang yang ramah dan santun selalu welcome ya, selalu memberikan tempat buat mereka. Tapi tolonglah ya, jangan membuat gaduh di negara ini gitu loh, jangan menyerang Pak Jokowi, menyerang pemerintahan, dan itu dilakukan terus menerus, bahkan mereka sudah mempunyai pengikut yang begitu banyak. Dan ya ini kalian bisa lihat sendiri, ada Rahma Sarita yang selalu menyerang Pak Jokowi, bahkan kemarin ini sih jelas arahnya ke Pak Jokowi. Tapi ketika dilaporkan paling dia nggak bakalan ngaku guys ya. Tuh kan mantan pejabat. Udah jelas, ini udah jelas mengarah ke Pak Jokowi guys ya. Ini tuduhan-tuduhan mereka yang selalu utarakan atau lontarkan kepada Pak Jokowi guys. Bukan. Dengan uangnya Ini perlu dilaporkan ya guys sih? bahkan preman Harusnya sih termasuk orang yang harus dilaporkan ya. Ini penghinaan guys. Menyamakan Pak Jokowi dengan anjing kurang yang najis gitu. Waduh, dapat balasan lagi nih. Pagi tadi ada lonte Arab berlari ke sana kemari di pinggir kali. Dia kesal tak ada tamu yang datang sejak Ini kayaknya diarahkan ke Rahma Sarita tadi ya, Sarifah ya. suara ikikannya. Lihat liurnya menetes setiap gumam. Kata-kata busuk tercium yang mengganggu pikiranku. Dia terus meracau menghina ciptaan Tuhan. Seseorang yang bahkan tidak pernah menyakiti dia sekali. Oh. Lonte Arab bukan sembarang lonte. Waduh, ngeri ini. Ini balasan yang setimpal kayaknya ya. Dia juga melontekan asumsi untuk merangsang pikiran semua orang agar dagangan najisnya laris manis. Agar dagangan najisnya laris manis. Tubuhnya dibalut gamis, rambutnya ditutupi kain manis. Tapi itu semua memperlihatkan isi hatinya yang bau amis. Aduh. Ini lebih ngeri sih. Hai lonte Arab, jangan kau sebar narasimu yang busuk. Melonte saja ke negeri asalmu. Waduh. Puaskanlah sesamamu di negerimu itu. Gimana nih guys tanggapan kalian? Jangan kau ganggu Indonesia dengan ocehan-ocehan busuk. Betul. Kalau ini betul.